Orang muslim yang benar itu adalah orang muslim yang bisa menyelamatkan muslim yang lain daripada bahaya lidah dan bahaya tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati Buya kita Dr. Elva Henry sebagai Ketua Umum Daram Dai Rantau Minang, sebagai ayam nan berinduk karakok nan bajunjuang, nan kita dahulukan selangkah, nan kita tinggikan sarantiang. Yang kita muliakan niat mama alim ulama cadiak pandai sandaran kokoh sulah bendang dalam negari, nan kita amba gadang nan kita anjuang tinggi. Bundokan duang limpa peh rumah nan gadang, umbun puruak pegangan kunci, acang-acang dalam negari. Selanjutnya Bapak dan Ibu dunsana baik nan dirantau maupun di ranah, dak disabuin namo cie-cie, dak diimbaukan gala sorang-sorang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara kesempurnaan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diberikan kepada kita bimbingan bagaimana sosial bermasyarakat itu diajarkan dari hal yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Ini tandonyo bule ndak basagi, tandonyo licin ndak bacapuk. Sebagai pegangan bagi kita untuk dipaci arek digangam taguh. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Al-Hujurat surah yang ke-49 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Lalu untuk pelilik pengabe arek, penyimpai pengunci mati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga bersabda dalam hadisnya yang sahih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani. Orang mukmin terhadap orang mukmin yang lain itu seperti bangunan yashuddu ba'duhu ba'da, yang sebahagian akan memperkuat sebahagian yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Abu Musa al-Asy'ari, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Begitu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sosial bermasyarakat. Saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling melindungi.
Kabuki samo mendaki, kalurah samo menurun, barek samo dipikua, ringan samo dijinjang. Di hadis yang lain, Imam Muslim juga meriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi." Perumpamaan orang mukmin itu ketika mereka saling mencintai, mereka saling mengasihi, saling menyayangi, taubahnya seperti sebatang tubuh. Sebatang tubuh. Di mana idza staqa minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Bila salah satu anggota tubuh yang terasa sakit, maka sekujur tubuh akan saling menggigil, saling memanggil untuk ikut merasakan dengan mengalami demam dan tidak bisa tidur. Itulah gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka nan ado samo kita makan kok indak samo kita cari singke uleh mauleh kurang tukuk menukuk senteng bilai membilai. Itulah ajaran adat kita sebagaimana disampaikan oleh beliau pembicara pertama tadi. Syarak mengatur adat memakai apa yang dituangkan oleh Allah dalam Al-Quran, disampaikan Nabi dalam hadis yang sahih, seiring sejalan dengan apa yang dipetuahkan oleh nenek moyang kita, para pendahulu kita. Angkuangku nusana pandangan. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, kabek dibuat nak jan lungga, pasak di toko nak jan guyah, dimati katojo ikara, ado perintah, ado larangan. Karajuan suruh, antian tagah, jauhi larangan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu untuk mewujudkan bagaimana bermasyarakat. Nah, kini kita coba melihat lebih jauh. Dindang di tempi tarikh, dipilih atas cie-cie, di sigi rumput nan salai. Bagaimana jelasnya perintah dan larangan itu? Lebih jauh Allah berfirman, "Fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Damaikanlah di antara saudaramu yang kemungkinan ada yang berbeda pendapat, ada yang berselisih. Maka Allah perintahkan kepada kita, "Fa'aslihu baina akhawaykum." Maka damaikanlah di antara saudaramu. Lalu wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun. Inilah yang dikatakan orang tua kita, kok jadi rang sumando, jadilah rang sumando niniak mama. Kalawan orang bayo, kok kusui satu menyelasai, tibo dikaruh mempajaniah, kato sapatah bama'ana. Ini peran kita. Inilah yang perlu kita usahakan dalam bermasyarakat. Selanjutnya, saudara-saudara, setelah Allah menyampaikan perintahnya untuk kita ikuti, sebaliknya Allah juga mengingatkan larangan-larangan, jangan sampai kita mendekati apalagi melakukannya. Kita berlanjut ke ayat 11. Masih di Al-Hujurat surah yang ke-49. La yaskhar qaumun min qaumin. Ayat ini diawali oleh Allah dengan Nida'ur Rahman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman.
Ya. Diawali oleh Allah dengan Nida'ur Rahman, panggilan kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Kenapa? Asa an takunu khairan minhum. Boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala nisa'un min nisa'in. Jangan pula satu perempuan mengolok-olok perempuan yang lain. Karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih utama, lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian mencaci diri kalian sendiri. Wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjaga sikap, jangan sampai merendahkan, mengolok-olok saudara kita yang lain. Kita pungkiri saudara-saudara, di negeri kita batas-batas ini sudah banyak dilanggar, di mana satu dengan yang lain memanggil saudaranya dengan panggilan yang tidak baik, mengolok-olok. Diadakanlah panggilan-panggilan seperti cebong, kampret, macam lagi ucapan kebencian, anak bin cacak je bin cacau, anak singiang dari rimbo. Ini adalah panggilan-panggilan yang menyakitkan. Ini tentu tidak layak untuk ada di sekitar kita. Misalnya, yang bertauhid, yang menegakkan sunnah Rasul, itu dibilang Wahabi, dikatakan radikal. Sementara yang nyeleneh dan mencampur adukan agama, itu dikatakan toleran. Good looking yang hafal Quran, fasih berbahasa Arab, menjadi imam di masjid, dianggap militan dan benih radikalisme. Namun yang kerancingan musik barat, itu dibilang hebat. Ini macam-macam bentuk pelecehan, macam bentuk pengolok-olokan terhadap saudara kita. Ini adalah virus yang akan merusak tatanan kehidupan kita. Kita berlanjut ke ayat yang ke-12. Kembali Allah memulai dengan Nida'ur Rahman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah kalian berprasangka. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tajassasu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian menggunjingkan antara satu dengan yang lain. Ya. Jangan mencari-cari kesalahan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maukah kalian memakan daging saudara kalian yang sudah jadi bangkai? Tentu kalian akan jijik. Itulah hukuman. Itulah akibat bagi orang yang menghibah, menggunjingkan saudaranya. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika ada yang rajin membicarakan Islam, itu dikatakan so alim. Itu dikatakan kayak orang mau mati besok saja. Tapi ketika ada gosip, ada ghibah, nah itu dikatakan yang up to date. Subhanallah. Memang sekarang nilai sudah terbolak-balik. Jadi kembali saudara-saudara, dalam menjaga sosial masyarakat, sehubungan dengan menggunakan lidah, tepat sekali apa yang disampaikan oleh orang tua kita di kampung. Anjalai pemaga koto, koto bapa gajo saliguri.
Kok ndak pandai bakato-kato bak alu pencukai duri. Tapi kok pandai bakato-kato bak santan jotang guli. Saudara-saudara, jauh sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang benar itu adalah orang muslim yang bisa menyelamatkan muslim yang lain daripada bahaya lidah dan bahaya tangannya. Nah, jadi saudara-saudara, dengan menggunakan lidah dengan baik, dengan santun, maka sosial masyarakat kita akan menjadi utuh. Sebaliknya, ketika tidak bisa menggunakan lidah dengan baik, sosial masyarakat yang sudah utuh malah kembali menjadi goyah. Ini tentu tidak kita inginkan. Barangkali untuk kesempatan ini yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita memahami dengan baik. Dan nanti akan dilanjutkan oleh ketum kita. Akhirnya, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, engkau-engkau di sana pendengar, apa yang telah kita sampaikan, kondak lama nan bak santan, kurang manih bak tangguli, mohon perbanyak maaf. Ya, ibarat malatiang kondak kanai tangkai, menembak kondak tapek di sasaran. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.